Api yang mengerikan, terus-menerus keluar dan terus bergulir, dan kemudian, seekor burung phoenix api yang besar, keluar dari api itu. Ini adalah phoenix yang sangat besar. Ia terbakar dengan api yang kuat. Ia membakar ruang di sekitarnya dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Wu Chen adalah seorang kultivator api. Tentu saja, kekuatannya didasarkan pada sistem api. Atas dasar sistem api, ia juga memiliki beberapa kekuatan lain, seperti kekuatan guntur dan kekuatan pedang. Phoenix melebarkan sayapnya, dan api besar dilepaskan dari sayapnya. Ia terbakar terus-menerus. Kekuatan yang kuat meletus dan keluar, membuat ruang bergetar dan langit dan bumi berguncang. Seluruh platform biu harus dicairkan dan dibakar. Kekuatan Phoenix hampir merupakan kekuatan ekstrim dari sistem api. Kekuatan apinya yang kuat dapat membakar semua hal di dunia. Raungan. Phoenix meraung ke langit, gelombang kekuatan, meledak, api yang ganas, tentang pembakaran, kekuatannya sangat mengerikan. Menghadapi medan teror Lu Junyi, Wu Chen tidak ragu untuk langsung menggunakan keterampilan uniknya. Ledakan. Pada saat ini, Lu Junyi mendesak Menara Moli untuk menggunakan surga surai yang kuat dan menggulingkannya dengan keras, membuat seluruh ruang bergetar hebat. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi dan kuat. Bahkan Raja Abadi tidak dapat menahan diri untuk menggigil hebat. Sebuah kekuatan yang kuat bekerja pada Raja Abadi, seperti lubang hitam yang mengerikan, untuk memusnahkan dan menghancurkan seluruh Raja Abadi. Namun, Wu Chen bukanlah orang yang terkenal. Dia berteriak keras dan membangkitkan Phoenix. Api besar membakar. Itu sangat ganas dan kuat. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan medan Lu Junyi. Api di Phoenix sangat mengerikan. Bahkan kekuatan surga sura dapat menahannya dan membakarnya. Dengan demikian, keduanya tampaknya sedang dalam konfrontasi. Phoenix api ada di bawah, menara ada di atas, dan mereka saling bertabrakan. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak, membuat ruang di sekitarnya runtuh. Di sisi yang berlawanan, wajah Lu Junyi tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga dia dapat bersaing dengan Menara Moli miliknya. Namun, konfrontasi ini bukanlah yang ingin dia lihat. Yang ingin dia lihat adalah penindasan mutlak dan keuntungan mutlak. Hancurkan untukku. Lu Junyi membuat minuman keras. Sebuah kekuatan yang kuat keluar darinya dan mengalir ke menara. Menara itu bergetar hebat dan bergetar tanpa henti. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dan menekan dengan kuat. Raungan. Phoenix meraung dan membuat raungan melengking. Tubuhnya bergetar terus-menerus. Tampaknya tidak dapat menahan serangan yang kuat. Di bawah, di antara para dewa, Wu Chen melihat semua ini dan mendesah dalam hatinya. Harus kukatakan bahwa kekuatan Lu Junyi benar-benar mengerikan. Bahkan burung Phoenix apinya menunjukkan tanda-tanda tak terkalahkan. Namun dalam perang ini, dia pasti menang. Jika dia bahkan tidak dapat menghalangi kekuatan Lu Junyi, maka dia bahkan tidak dapat menantang Dubu Wudi dan mengalahkannya. Bang! Pada saat ini, Menara Moli ditekan dengan kuat, burung Phoenix apinya, akhirnya tidak dapat bertahan, benar-benar retak, berubah menjadi cahaya dan hujan, radiasi, menggila ke segala arah. Raja Peri, Wu Chen minum banyak, kekuatan yang kuat, dituangkan ke dalam Raja Abadi, kekuatan Raja Abadi melonjak, kekuatan yang mengerikan, pecah, untuk menahan badai besar ini. Berkat perlindungan Raja Abadi, dia telah menahan dampak energi yang merusak. Jika tidak, situasi Wu Chen akan lebih buruk. Namun, langkah ini juga berdampak besar padanya, yang membuat ki dan darahnya melonjak dan menggeliat terus-menerus. Seteguk anti darah hampir tidak bisa menahannya dan keluar dari mulutnya. Tarik napas dalam-dalam. Wu Chen mencoba yang terbaik untuk menekan aliran darah di tubuhnya. Bagi mereka, sedikit cacat kemungkinan besar akan berakibat fatal. Oleh karena itu, ia harus mempertahankan kekuatan tempur yang kuat sepanjang waktu. Wu Chen, Menara Moliku, kau benar-benar tak terhentikan, lihat bagaimana aku menghancurkan Raja Perimu. Lu Junyi tersenyum di sudut mulutnya. Menara Molinya, ditambah kekuatan surga sura, benar-benar dapat menghancurkan Raja Abadi. Sebelum itu, ia menggunakan gerakan ini untuk menyerang dan menghancurkan tubuh buas Mengcong. Jadi tidak mengherankan jika ia ingin menghancurkan Raja Abadi Wu Chen. Begitu tangannya bergetar, ia menghantam Menara Moli, kekuatan yang kuat, membawa momentum mendesak gunung untuk membelah gunung
dan pergi ke Wu Chen untuk menekannya dengan keras, untuk menekannya secara keseluruhan. Di sisi yang berlawanan, di antara para Raja Abadi, Wu Chen mendongak perlahan. Melihat gerakan yang begitu ganas, dia tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang bermartabat. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan gerakan ini benar-benar kuat. Jika dia tidak bisa menahannya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Tarik napas dalam-dalam. Wu Chen tahu bahwa sudah waktunya untuk menggunakan keterampilan uniknya. 9 perubahan naga. Minuman keras, kekuatan yang kuat, keluar dari tubuhnya, melonjak dengan keras, kekuatan super, sangat sombong, tersapu keluar, sangat keras. Kekuatan teror membuat seluruh ruang bergetar dan terus-menerus bergetar dan retak. Wajah orang-orang banyak berubah. Gerakan macam apa yang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan sebelum mereka lahir? Tuan tahu kekuatan seperti apa yang akan dimilikinya ketika benar-benar muncul. Itu tidak terbayangkan. Raungan, sebuah nyanyian naga, bergema di langit dan bumi, dan kemudian, sebuah pola naga, muncul dengan cepat. Pola naga ini, awalnya hanya sepanjang 1 kaki, tetapi melonjak sangat cepat. Sebuah kekuatan yang kuat, ledakan gila, goncangan mengalir keluar, tersapu, perkasa. Dalam sekejap mata, seekor naga besar muncul di ruang platform Biwu. Naga ini sangat menakutkan, melayang, terbang, mengeluarkan kekuatan super, yang dapat menghancurkan segalanya di dunia. Semua orang ketakutan. Kekuatan naga ini benar-benar menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Di antara para abadi, Wu Chen menatap Changlong. Sekarang dia tidak peduli. Lu Junyi harus dikalahkan. 9 perubahan naga, 9 perubahan naga. Wu Chen minum banyak dan meninju dengan keras. Naga itu mengaum dan mengguncang langit. Amarah mengguncang semua arah dan menghancurkan langit dan bumi. Naga itu meraung. Tubuhnya sekuat baja. Ia sangat keras dan ganas. Ia melesat dan menyerbu ke segala arah. Pada saat ini, banyak sekali orang yang menatap naga besar itu dengan tatapan mata yang mengejutkan. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan naga ini benar-benar mengerikan, jauh di luar imajinasi. Jika mereka naik, mereka tidak akan dapat menahan kekuatan yang dahsyat ini. Naga itu meraung dan terbang keluar dari tubuh Raja Peri. Kekuatan super itu melesat dan menyerbu Lu Junyi dengan ganas dengan amarahnya. Wah! Dengan naga besar yang merobek kehampaan, Lu Junyi mendesak surga sura untuk meraung. Energi yang mengerikan mengalir turun dari atas, dan riak-riak menyebar. Semuanya hancur dan berubah menjadi ketiadaan, yang tidak dapat menahan kekuatan yang dahsyat ini. Harus dikatakan bahwa serangan Lu Junyi juga sangat ganas dan mendominasi, terutama dengan bantuan Molita, Lingbao kelas menengah di tingkat bumi, yang dapat mengerahkan sepenuhnya kekuatan surga sura. Mata semua orang tertuju pada panggung kompetisi. Jelas, saat ini, keduanya mengerahkan segala cara mereka secara ekstrim. Mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah, mereka akan segera menentukan hasil akhirnya. Di panggung kompetisi, Changlong raksasa dan menara Moli yang diperbesar hampir menempati setengah dari panggung kompetisi yang besar, dan kemudian mereka meraung, akhirnya mereka bertabrakan seperti 2 meteorit. Bang! Dengan ledakan itu, ada juga energi yang kuat yang melonjak hingga ekstrim, yang juga melonjak keluar, seperti air pasang, menyapu seluruh ruang. Di bawah dampak kekuatan yang begitu mengerikan, platform Biwu yang keras dan tak tertandingi tidak dapat menahannya. Itu bergetar hebat dan mengeluarkan retakan seperti laba-laba dan jaring saudara perempuan. Itu tampak menakutkan. Melihat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Itu di luar imajinasi mereka. Itu layak menjadi kekuatan tingkat atas dari generasi muda mereka di Dongsuanyu. Kekuatannya tak terlukiskan. Di tengah langit, Changlong dan Molita bertabrakan dengan hebat. Dalam sekejap, tubuh Wu Chen juga tiba-tiba bergetar. Ki dan darah dalam tubuhnya tampak melonjak hebat saat ini. Bahkan Raja Abadi menggigil dan gemetar terus-menerus. Tampaknya dia tidak tahan dengan energi super ini. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen meledak dan mengalir ke Raja Abadi. Dia memperkuat pertahanannya dan menahan dampak energi yang kuat. Tidak diragukan lagi bahwa pertahanan Xianwang dapat secara efektif mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh energi teroris pada tubuhnya.
Setelah melakukan semua ini, Wu Chen mengangkat kepalanya, matanya menatap ke udara. Di sana, Changlong dan Molita bertarung dengan sengit. Dari sana, energi yang dahsyat mengalir keluar, dan tampaknya ada dengungan yang teredam. Harus dikatakan bahwa kekuatan Lu Junyi memang sangat kuat. Bahkan 9 perubahan naga Wu Chen, yang merupakan aksi paling kuat, tidak memenangkan kemenangan busuk dari dorongan dan tarikan, tetapi diblokir oleh serangan baliknya yang kuat. Klik, di tengah udara, dua energi yang mengerikan bertabrakan dengan ganas, dan satu gelombang yang mengerikan pecah. Changlong dan Molita ingin saling meledakkan dan memenangkan kemenangan terakhir dari pertempuran ini. Jangan mencoba mengalahkanku. Tiba-tiba, ada raungan penuh darah dalam cahaya, dan kemudian wajah aneh muncul di manifesto menara. Wajah ini ganas. Itu adalah Lu Junyi. Pada saat ini, mata Lu Junyi memerah, dan dia menatap Wu Chen. Matanya dipenuhi dengan keganasan haus darah. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi jiwa darah sura, yang sangat ganas. Surga sura, geraman rendah serak, keluar dari mulut Lu Junyi, penuh dengan napas haus darah, yang menakutkan, dan roh-roh orang mati semuanya dalam bahaya. Semua orang tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin. Mereka semua tahu bahwa Lu Junyi telah memasuki keadaan gila. Untuk mengalahkan Wu Chen dan memenangkan perang, dia telah melakukan segalanya. Di tengah udara, cahaya menara Moli tiba-tiba membumbung tinggi, dan energi teror keluar, menyapu seluruh dunia. Dalam menghadapi serangan balik Lu Junyi, bahkan keberadaan sekuat Changlong, tampaknya Seng Seng telah terguncang mundur agak jauh dan tidak dapat menahan kekuatan ini. Turunkan itu untukku. Melihat serangan balik Lu Junyi dan kekuatan ganas lainnya, wajah Wu Chen juga menunjukkan warna yang ganas. Bagaimanapun, dia tidak boleh membiarkan pihak lain menang. Begitu tubuhnya bergetar, dan tian tubuhnya melonjak, dan kekuatan dahsyat mengalir keluar darinya. Tiba-tiba, roh langit dan bumi di seluruh angkasa melonjak liar, meraung dan mengalir ke pisau jagal naga, yang membuat pisau jagal naga bergetar hebat, dan kekuatan dahsyat meledak liar, mengguncang seluruh dunia. Setelah itu, Wu Chen memegang pisau pembunuh naga dan langsung membelahnya dengan keras. Tianlei-Ce. Tiba-tiba, guntur meledak dari platform kompetisi. Guntur itu begitu keras sehingga kami hanya bisa mendengar suara guntur yang tak berujung. Guntur melonjak ke segala arah. Di hadapan Tianlei-Ce Wu Chen yang ganas, bahkan serangan balik gila Lu Junyi tampaknya tak tertahankan. Dia sekali lagi ditekan dan dikalahkan, dia sama sekali bukan lawan. Ledakan, Lu Junyi dikalahkan oleh serangan Wu Chen. Lu Junyi jelas tak terkalahkan. Cahaya yang menyebar juga retak. Itu lebih baik daripada limbau kelas atas di tangga bumi seperti Molita, dan itu tidak kecil. Itu tidak terkalahkan untuk mencicipi limbau di tingkat bumi. Ketika kekuatannya terlalu kuat, itu akan tetap terpengaruh. Wu Chen, sebuah raungan datang dari menara Moli, disertai dengan raungan ini, ada juga kekuatan yang hebat, yang juga merupakan gelombang yang gila. Kemudian, wajah yang ganas muncul dari menara. Pada saat ini, mata Lu Junyi merah dan penuh amarah. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu mengerikan sehingga bahkan serangan penuhnya tidak berdaya. Sura, Lu Junyi minum dengan keras, raungan itu jatuh, dan energi yang meresap ke dunia sekitarnya tiba-tiba melonjak dengan gila, dan mulai bergegas menuju tempatnya seperti aliran air. Dengan kekuatan Lu Junyi yang mengalir keluar, roh dunia di sekitarnya juga bergetar hebat. Dalam waktu singkat, ia mengembun menjadi sosok berdarah besar. Sosok berdarah ini sangat ganas. Dibandingkan dengan Lu Junyi, ia bahkan lebih mengerikan. Kekuatan mengerikan meletus darinya, seperti gelombang besar, menyapu seluruh ruang Biwutai. Beri aku kekalahan. Lu Junyi tiba-tiba berteriak dan meraih telapak tangannya. Sosok berdarah itu melesat keluar, membawa kekuatan yang paling mengerikan. Ia melesat dengan hebat dan menghantam puncak Tianlei. Pada saat itu, seluruh ruang bergetar hebat. Guntur yang dahsyat meletus tanpa henti, melesat keluar, menyapu dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Serangan gerakan seperti itu sangat kuat. Bahkan Tianlei dan Changlong terpaksa mundur. Mereka tidak bisa mendekati Lu Junyi lagi. Apakah kau ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Bermimpilah. Menghadapi Lu Junyi yang ulet, mata Wu Chen semakin dingin.
Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Lu Junyi begitu kuat sehingga bahkan jurus-jurusnya yang dahsyat, perubahan naga 9, dan Tian Leice, tetap tidak dapat mencapai kemenangan yang menentukan. Raja para peri, Wu Chen meledak, kekuatan dahsyat mengalir keluar darinya, memenuhi udara, dan menyerbu naga itu. Raungan, naga itu meraung dan meraung, mengguncang dunia. Kemudian, semua orang terkejut melihat bahwa, di tubuh naga itu, ada semua jenis titik cahaya keemasan, yang diperbesar dengan cepat dan menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti sisik naga emas, bersinar dengan kecemerlangan keemasan. Cahaya keemasan, konvergensi yang cepat, sepasang baju besi emas, berkumpul di tubuh naga itu, cemerlang. Dengan kohesi baju besi Raja Abadi dan kekuatan naga, sekali lagi, ia membubung tinggi. Kekuatan naga yang menakutkan menyapu dan menyerbu ke segala arah. Maju, suara rendah itu tiba-tiba keluar dari mulut Wu Chen. Naga itu meraung, dan momentumnya membubung tinggi ke langit. Dengan energi yang mengerikan, ia menghantam sosok berdarah itu. Ledakan, dampaknya mengguncang bumi. Untuk sesaat, semua suara langit dan bumi seakan lenyap pada saat ini, bahkan angkasa pun tampak hening. Hati semua orang terguncang, dan mereka terkejut. Kekuatan ini sungguh terlalu mengerikan. Di luar imajinasi. Adapun orang-orang dari Tanah Suci Beichenyuan dan Tianxuan, mereka berdiri pada saat ini, mata mereka tak berkedip, mereka sangat gugup, karena mereka tahu bahwa pertarungan di antara mereka akan menentukan hasil akhir pertempuran. Di tengah langit, dua jenis cahaya, darah dan emas, bagaikan dua putaran matahari yang sangat panas. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di langit, diikuti oleh gelombang kemarahan yang mengerikan dan tak terlukiskan, yang membentuk badai. Sejak hari itu, langit telah tersapu, yang sangat mengerikan. Seluruh platform biru benar-benar retak saat ini, dan tidak dapat menahan energi yang mengerikan ini. Energi yang dahsyat, dengan angin kencang, menyebar terus-menerus, mengguncang tirai cahaya dan pembatas, seolah-olah akan retak. Wasit tidak dapat menahan desahan. Orang-orang kecil yang muncul tahun ini benar-benar lebih tidak normal dan lebih mengerikan. Dilihat dari kekuatan Wu Chen dan Lu Junyi, mereka telah jauh melampaui level alam Xingji. Bahkan mereka yang kuat di Hualong belum tentu menjadi lawan mereka. Bagaimana mungkin? Wajah Lu Junyi pucat di tengah pagoda. Dia menatap naga besar itu. Bahkan ketika dia melihat cara Wu Chen, dia tidak dapat menahan rasa ngeri di matanya. Siapa dia? Murid sejati pertama dari Tanah Suci Tianxuan, orang yang merupakan 9 orang terkuat teratas di dunia Wuxiang Xingji, hanya selangkah lagi dari keberadaan dunia Hualong. Dengan kekuatannya saat ini, dia mendesak Lingbao teratas di tingkat bumi untuk menjauh dari menara. Kekuatan itu benar-benar mengerikan. Bahkan orang yang paling kuat di dunia Hualong akan terluka parah atau bahkan mati tanpa sarana khusus. Namun, saat ini, serangannya masih belum dapat mengalahkan Wu Chen. Sebaliknya, dia merasa tertindas oleh pihak lain. Dia tidak dapat membayangkan bahwa pencapaian Wu Chen hanya di 7 surga alam surgawi, tetapi dia memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Bahkan jika dia adalah dewa yang berbalik, dia tidak akan dapat mencapai tingkat yang mengerikan seperti itu. Di sisi yang berlawanan, wajah Wu Chen juga dingin. Hari ini, dia ingin mengalahkan Lu Junyi dan memenangkan kemenangan terakhir dari pertempuran ini. Ledakan untukku. Warna gila memenuhi matanya. Wu Chen mengepalkan tangannya. Kemudian dia memberikan pukulan yang ganas. Naga besar itu meraung. Cakar naga besar itu juga melesat keluar saat itu juga. Cahaya keemasan yang terkondensasi pada cakar naga itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Raungan. Naga itu melesat keluar, cakar naga itu menghantam dengan keras, membawa kekuatan menembus ruang, dan menghantam keras sosok berdarah itu. Bang! Gelombang kekuatan yang mengerikan itu meletus pada sosok berdarah itu, yang langsung menyebabkan reaksi berantai. Seluruh sosok berdarah itu meledak satu demi satu pada saat ini. Cahaya darah yang kaya itu juga dengan cepat menjadi encer dan berangsur-angsur menghilang. Cakar naga emas itu dicengkeram dengan kuat. Sosok berdarah itu tidak tahan lagi. Ia langsung dicubit dan diledakkan oleh Seng Seng. Pada saat ini, mata banyak orang terbuka lebar, pupil mereka menyempit, dan melihat semua ini dengan ngeri. Mata mereka penuh dengan keheranan.
Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan serangan Lu Junyi pun hancur. Ah! Sosok berdarah itu meledak. Lu Junyi, yang terhubung dengan hati dan jiwanya, juga terluka parah. Dengan teriakan dan semburan darah, seluruh pria itu terguncang keluar dari menara Moli dan jatuh ke tanah. Napasnya tiba-tiba jatuh. Itu adalah kegagalan. Wu Chenseng, wasit mengumumkan hasil akhirnya. Segera, ada banyak guntur dan suara berisik. Lu Junyi dikalahkan, tanpa diduga, Lu Junyi dikalahkan. Kekuatan pria ini sangat mengerikan, jauh lebih dari yang seharusnya dimiliki oleh kultivasinya sendiri. Sekarang Lu Junyi telah gagal, dia hanya memiliki satu lawan yang tersisa. Selama dia bisa menang, dia akan menjadi pemuda pertama di Dongsuanyu. Pertarungan antara dia dan Du Guwudi benar-benar tak tertandingi. Aku tidak sabar untuk itu. Begitu pula denganku. Aku berharap perang ini datang lebih awal. Sekarang, tidak ada yang meragukan kekuatan tempur Wu Chen lagi. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan juara terakhir dan bersaing dengan Du Guwudi. Di sisi halaman Beichen, semua orang terkejut dengan senang. Mereka begitu senang sehingga mereka tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Mereka tidak memikirkan hasilnya sebelumnya. Tidak terbayangkan bahwa Wu Chen dapat melampaui Lu Junyi. Sangat bagus, sangat bagus. Orang-orang di Tianqi menganggukkan kepala dan tersenyum. Mereka 100% puas dengan penampilan Wu Chen. Sekarang, dia telah mengalahkan Lu Junyi. Dalam konferensi pertukaran negeri dongeng ini, hanya ada satu lawan yang tersisa, yaitu Du Guwudi. Selama mereka dapat mengalahkan Du Guwudi, mereka memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan terakhir. Awalnya, mereka menaruh harapan mereka pada Huayang Fei, berharap bahwa dia dapat mengalahkan musuh yang kuat dan memenangkan kejuaraan terakhir. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Huayang Fei bahkan dapat masuk 10 besar, yang membuat mereka kecewa. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa Wu Chen keluar dari halaman Beichen kali ini. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia mengalahkan musuh yang kuat satu demi satu dan memenangkan kemenangan beruntun. Sekarang, harapan di hati mereka kembali membara dan semakin membara. Sekarang, Wu Chen hanya tinggal selangkah lagi dari juara terakhir. Selama dia bisa mengalahkan musuh kuat terakhir, Du Guwudi, dialah orang pertama yang pantas menyandang reputasinya. Wu Chen, Huayang Fei tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya di balik lengan bajunya saat melihat sosok Wu Chen. Awalnya, dia memikul tanggung jawab rumah sakit Beichen dan menanggung beban rumah sakit Beichen. Namun sekarang, dia telah dirampok habis-habisan oleh Wu Chen. Pihak lain tidak hanya menjadi murid sejati pertama rumah sakit Beichen mereka, tetapi juga yang terpenting bersama Du Guwudi. Jika dia bisa memenangkan duel terakhir, dia akan menjadi generasi muda pertama di Dongsuanyu, yang merupakan kehormatan besar bagi mereka. Dalam sekejap, dia menghela napas. Meskipun dia enggan mengakuinya, itu adalah fakta. Wu Chen benar-benar melampauinya. Dia adalah pemuda paling kuat di halaman Beichen dan murid sejati pertama. Di sisi lain, wajah Du Guwudi juga sangat bermartabat. Dia menatap Wu Chen, yang seperti musuh besar. Itu adalah ancaman yang belum pernah ada sebelumnya. Mungkin, pria ini benar-benar dapat mengguncang posisi generasi pertama kaum muda di Dongsuanyu. Namun, si Kongsheng benar-benar terkejut. Melihat sosok muda di lapangan, dia merasa sangat aneh. Apakah orang ini benar-benar orang yang dikenalnya? Melihat kembali ke masa lalu, 3 tahun lalu, selama pemilihan umum, kultivasi Wu Chen adalah 3 surga dari Zhen Wujing, dan dia didorong untuk melampauinya. Sekarang, hanya 3 tahun kemudian, pihak lain telah meninggalkannya jauh di belakang. Dia telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi, menerobos 3 surga dari Xingjijing, dan kekuatannya juga telah meningkat pesat, yang telah mencapai seluruh wilayah Dongsuan. Tingkat atas generasi muda, bahkan Lu Junyi dari Tanah Suci Tianxuan, bukanlah lawannya. Prestasi putra seperti itu, sama sekali tidak berani dia pikirkan, dan Wu Chen, itu benar-benar dilakukan. Segera, dia akan bertarung dengan Du Guwudi, salah satu murid sejati mereka yang paling kuat. Pertarungan pertama di antara mereka akan menjadi puncak konferensi pertukaran negeri dongeng ini, yang pasti akan menarik perhatian dunia. Selanjutnya, kompetisi terus berlanjut.
Dalam beberapa pertandingan berikutnya, semua lawan yang ditemui Wu Chen secara otomatis mengakui kekalahan. Itu adalah lelucon bahwa bahkan Lu Junyi dikalahkan di tangannya. Bagaimana mereka masih bisa melawannya? Jika mereka tidak mengakui kekalahan, mereka akan disiksa. Dalam pertandingan ke-31, Dugu Wudi dan Lu Junyi bertarung. Semua orang tahu hasil pertarungan itu. Selama tidak ada kecelakaan khusus, Dugu Wudi adalah pemenang terakhir. Faktanya, itu sama. Setelah beberapa ronde pertarungan, serangan Lu Junyi dihancurkan oleh Dugu Wudi dan dia kalah dalam pertarungan. Tidak ada ketegangan besar dalam pertarungan ini. Namun, setelah begitu banyak pertandingan, orang-orang menantikan yang terakhir. Dalam harapan publik, akhirnya, semua pertarungan orang lain berakhir, ini yang terakhir. Wu Chen dan Dugu Wudi naik ke panggung. Suara wasit tidak turun, dan seluruh adegan penuh dengan sensasi. Itu hebat. Ini kejuaraan terakhir. Darahku mendidih. Aku tidak sabar. Saya juga sama, para juara. Coba pikirkan. Ini sangat mudah terbakar. Memhem, semua orang bersemangat dan antusias. Mereka telah menantikan perang ini sejak lama. Pergilah, Wu Chen, dan lakukan dengan baik. Orang-orang di Tianqi membelai jenggot mereka dan tersenyum. Selama pertempuran dimenangkan, mereka akan menjadi juara utama. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia bangkit dari tempat duduknya dan langsung menuju Biwutai. Pada saat ini, mata semua orang menatap Biwutai. Mereka tidak berkedip sama sekali. Mereka telah menantikan perang ini. Tanpa diduga, kalian adalah orang terakhir yang datang ke sini. Di panggung kompetisi, Dugu Wudi menatap Wu Chen. Awalnya, dia mengira bahwa orang terakhir yang berdiri di sini adalah Lu Junyi dan Meng Chong, namun yang tidak ia duga adalah orang yang akhirnya datang ke sini adalah orang yang tidak dikenal. Tidak ada gunanya bicara lagi. Ayo kita bertarung. Wu Chen sangat bersemangat. Dia sudah lama menantikan pertempuran ini. Sejak awal, dia percaya bahwa Dugu Wudi adalah satu-satunya lawannya dalam konferensi pertukaran negeri dongeng ini, yang persis sama. Bagus. Dugu Wudi tidak mengatakan apa-apa, tetapi kekuatan yang kuat langsung meledak dan melesat ke langit. Kekuatan spiritual yang mengerikan dengan cepat berkumpul untuk membentuk gambar suci yang sangat besar. Gajah suci ini, dengan tubuh yang sangat besar, seperti gunung, berdiri di udara. Kekuatan yang dahsyat meledak, menyapu dan terbuka. Formula gajah suci Dayan. Wu Chen tidak bisa lebih akrab dengan keterampilan unik ini. Dapat dikatakan bahwa asal-usulnya dengan Tai terkait dengan keterampilan ini. Pada saat itu, dia sedang mempersiapkan pemilihan umum Republik Rakyat Tiongkok. Saat itu, dengan bantuan kekuatan Huo Luanfeng, dia berduel dengan Lei Hong, murid sejati Tai. Pada saat itu, Lei Hong menggunakan ikon Dayan. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan formula gajah suci Dayan. Keterampilan unik ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sulit untuk membayangkan betapa kuatnya itu. Bahkan sekarang, bahkan jika dia sedang berkultivasi, dia tidak berani bersikap ceroboh. Cahaya terang, dengan fluktuasi energi yang kuat, meletus dari Dugu Wudi. Cahaya itu melonjak di langit, langsung membentuk gambar terang yang besar. Gajah suci ini ukurannya sangat besar. Sosoknya berdiri di langit, seolah-olah seluruh langit dan bumi berada di bawah kakinya. Itu adalah semacam fluktuasi energi yang ekstrim. Itu menyebar dengan liar, yang membuat seluruh ruang platform Biwu bergetar dan meledakkan semua jenis riak energi. Pada saat ini, Dugu Wudi tergantung di depan gambar terang itu, dan wajahnya penuh dengan niat yang kuat. Terhadap cahaya itu, seluruh tubuhnya juga dipenuhi dengan tekanan yang kuat, seperti dewa, yang membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata semua orang terkejut melihat Dugu Wudi di tengah udara, gambar yang terang dan suci seperti makhluk hidup di belakangnya, tekanan dan fluktuasi yang kuat, yang jelas bukan milik orang biasa, dan layak menjadi orang kuat di Hualong. Di sisi yang berlawanan, wajah Wu Chen juga bermartabat. Dia tahu bahwa kekuatan Dugu Wudi sangat mengerikan. Dia telah menembus alam Hualong dan menjadi satu-satunya pemuda kuat yang telah menembus alam Hualong di halaman Beichen miliknya. Bakat dan kekuatan seperti itu mengejutkan dan menakjubkan. Namun, dia juga tidak kenal takut. Dia berteriak keras, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan dahsyat meledak darinya,
menyapu seluruh ruang seperti gelombang. Cahaya keemasan yang terang langsung mengembun menjadi Raja Peri besar, berdiri di panggung kompetisi. Gelombang kekuatan yang kuat meletus dari Raja Peri, membuat seluruh ruang bergetar dan berguncang terus-menerus. Melihat Raja Abadi yang dikeluarkan Wu Chen, mata orang-orang juga menjadi cerah. Mereka semua tahu bahwa gerakan ini adalah keterampilan unik Wu Chen dan memiliki pertahanan yang mengerikan. Sejak awal konferensi pertukaran negeri dongeng, tidak ada yang mampu menghancurkan gerakan Raja Abadi. Sangat sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya pertahanan Raja Peri. Di tengah udara, Dugu Wudi menginjak cahaya, melihat Wu Chen di bawah dan Raja Abadi di luar, dan merasakan fluktuasi kekuatan yang besar. Ekspresinya juga sangat bermartabat. Meskipun dia tidak bertarung satu sama lain secara langsung, dia juga tahu bahwa gerakan lawannya tidak mudah untuk ditembus. Jika tidak, Lu Junyi dan Meng Chong tidak akan terkalahkan. Namun, sebagai murid sejati pertama dari Sekte Taiyi, lingkungan Hualong yang kuat, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menantang keagungannya, tidak peduli siapa dia, tidak peduli seberapa menonjolnya dia, hanya untuk memicu kecemerlangannya. Formula Gajah Suci Dayan. Dugu Wudi meneguk minumannya dan melangkah mundur, lalu ia langsung menghantam kepala gajah suci raksasa yang bersinar terang di belakangnya. Ia menyatu dengan gajah suci itu, dan sebuah kekuatan dahsyat meletus dan menyapu seluruh dunia. Raungan. Gajah suci itu meraung ke langit, dengan suara seperti bumi yang bergetar meringkik, yang bergema dan membubung. Kekuatan yang mengerikan itu berfluktuasi dan melesat keluar dengan gila-gilaan, menyapu dan membuka, mengguncang dunia. Kemudian, gajah suci itu menginjak kehampaan, mengambil langkah besar, menyerbu keluar, meledak, seperti kapal perusak yang menabrak langit dan bumi, membawa riak-riak kekuatan yang mengerikan, bergegas ke Wu Chen, melancarkan serangan yang sangat kuat padanya. Bang! Kekuatan gajah suci itu tak tertandingi. Tempat-tempat yang terkena dampak dan udara di langit langsung terguncang dan meledak. Itu berubah menjadi kehampaan. Kekuatan yang begitu besar membuat semua orang gemetar ketakutan. Tidak diragukan lagi bahwa di bawah dampak kekuatan seperti itu, seolah-olah semuanya akan hancur menjadi bubuk. Melihat bayangan suci dan cemerlang yang membesar dengan cepat di pupil, wajah Wu Chen juga menjadi sangat bermartabat. Dari bayangan suci dan cemerlang itu, dia mencium energi yang sangat mengerikan, yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia. Saat itu, aku tidak berani ceroboh. Aku meraih Jue dengan tanganku seperti kilat. Gelombang energi yang kuat keluar dari tubuhku dan melesat ke langit. Asteris-asteris telapak tangan, 6 kekuatan meledak. Di hadapan Dugu Wudi, gerakan asteris-asteris telapak tangan lainnya tidak berguna. Hanya 6 kekuatan yang dapat memiliki sedikit efek. Dengan meletusnya telapak tangan 6 kekuatan, kekuatan spiritual Wu Chen di tubuhnya juga terdorong ke ekstrim pada saat ini. Kekuatan agung, seperti gelombang pasang, meraung keluar dari tubuhnya, memicu semangat dunia dan getaran gila. Kekuatan gerakan ini sangat kuat. Segera, ruang Biutai terguncang. Tampaknya terkoyak. Kekuatan telapak tangan yang kuat keluar dengan cepat, seolah-olah berasal dari langit kuno, dan muncul di mata semua orang. Kekuatan telapak tangan ini sangat mengerikan, penuh dengan perubahan dan kekunoan. Di atasnya, bahkan ditutupi dengan semua jenis pola magis. Sama seperti telapak pemusnahan, ia berdiri di langit. Itu adalah kekuatan yang mengerikan dan ekstrim. Ia meletus dengan liar dan mengguncang seluruh dunia. Bang! Di bawah mata banyak orang yang terkejut, keduanya adalah aksi yang luar biasa, dan akhirnya mereka bertabrakan di udara. Waktu Dun, langit dan bumi berguncang, badai energi yang mengerikan, tersapu gila-gilaan, mengguncang seluruh ruang. Dalam badai spiritual, gajah suci bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan, terus-menerus saling mengikis, membuat ledakan yang mengejutkan di antara mereka. Dua jenis aksi, satu kali, memiliki semacam perasaan yang tidak dapat dibedakan. Dalam gambar suci itu, wajah Dugu yang tak terkalahkan ditutupi oleh semacam makna yang ganas. Melihat semua ini, matanya juga sangat bermartabat. Harus kukatakan bahwa kekuatan Wu Chen benar-benar kuat. Dari sudut pandang ini, Lu Junyi dikalahkan olehnya, yang mana tidaklah tidak adil. Meledak.
Dugu Wudi berteriak keras, dan kekuatan yang lebih kuat keluar dari tubuhnya dan mengalir ke gajah suci itu. Gajah suci itu mengangkat hidungnya yang panjang dan meraung ke langit. Energi yang mengerikan meledak dan menyapu seluruh dunia. Di bawah serangan kekuatan yang begitu kuat, telapak tangan Wu Chen juga tampak sedikit tak tertahankan dan terkejut kembali. Raungan. Gajah suci itu meraung dan menginjak langit, kekuatan yang kuat dan ekstrim, yang meledak dengan gila-gilaan dan menyapu seluruh dunia, yang sangat mengerikan. Akhirnya, telapak tangan Wu Chen, yang tidak mampu menahan kekuatan besar ini lagi, meledak terbuka, berubah menjadi cahaya dan hujan, terpancar ke bawah dan menyerbu ke segala arah. Pada saat ini, semua orang terkejut. Melihat semua ini, selain kaget atau syok, aku tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Dugu Wudi begitu dahsyatnya, tidak dapat kupercaya.